أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتى رسول الله وقام حضرة وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله من أحد المسلمين مصنف محمد جميع الملائكة كل حضرة شرف كشف وخصوصا إلى حضرة شرح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang metode ijmali. Kalau kita membahas tentang metode ijmali, kita harus tahu makna dari metode ijmali tersebut. Secara gamblangnya, metode ijmali itu menafsirkan ayat Al-Quran dengan secara rinci, padat, ataupun global. Maksudnya apa? Yaitu menafsirkan dengan tanpa menjelaskan panjang lebar. Itu adalah metode ijmali. Dan langkah-langkah untuk menggunakan metode ijmali tersebut, yang pertama yaitu menentukan ayat yang akan dibahas. Yang kedua yaitu menjelaskan kalimah ataupun lafaz yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang ketiga yaitu menjelaskan asbabun nuzul dalam ayat tersebut. Yang keempat yaitu menafsirkan ataupun menjelaskan makna dari ayat tersebut. Misalnya, saya menafsirkan sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَيَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat tersebut itu menjelaskan tentang wasatiyah, atau yang kita kenal zaman sekarang yaitu moderasi beragama yang populernya itu sebenarnya. Yang kita harus garis bawahi yaitu kata wasyata, berasal dari wasyata yuwasitu yang berarti itu keadilan. Dalam menafsirkan ayat tersebut, kita harus kembali lagi ke asbabun nusulnya. Asbabul nusulnya, sebab turunnya ayat tersebut turun. Pada waktu itu ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau itu ke Madinah dengan tujuan untuk berdakwah di sana. Pada saat itu di sana emang kebanyakan mayoritas masyarakatnya itu fanatik kepada Baitul Muqaddas atau yang kita kenal dengan Baitul Maqdis, sehingga Nabi berpikiran untuk memindahkan kiblat sementara dari Ka'bah ke Baitul Muqaddas. Itu untuk apa? Yaitu untuk merekrut ataupun merebut hati dari orang-orang di sana supaya masuk ke Islam, supaya login ke Islam. Itu maksud dari Nabi. Akan tetapi maksud dari Nabi itulah yang menjadi huru hara di sana. Banyak kaum ataupun minhum dari mereka yang menghina Nabi. Kok iyo menyembah Tuhan setelah menghadap Ka'bah, sebentar lagi menghadap Baitul Muqaddas, gak istiqomah, sehingga Nabi gerusa ataupun gundah, sehinggalah turun ayat tersebut untuk memberikan petunjuk kepada Nabi. Namun pada dasarnya Nabi melakukan hal tersebut bukan hanya semena-mena, yaitu untuk mendekatkan ajaran Islam yang disiarkan Nabi kepada mereka dengan apa yang mereka disukai di sana. Itu
itu, sehingga agama Islam itu bisa diterima oleh kalangan mereka. Itu maksudnya Nabi. Namun intinya Nabi itu bukan hanya untuk menghadapkan wajah kita ke kiblat, namun juga kita harus memantapkan hati kita untuk menghadap kiblat sesungguhnya, yaitu Gusti Allah. Namun dalam memahami menafsirkan ayat tersebut, saya menggunakan bantuan dari kitab ulama karismatik ulama Indonesia, yaitu karangan Bisri Mustafa, yaitu kitab Al-Ibris. Beliau menafsirkan kata umatan wasaton, yaitu dengan role model keadilan. Bisa berarti yang paling baik, bisa berarti yang paling buruk. Namun beliau juga menafsirkan ayat tersebut dengan sebagai umatan wasaton, yang dimana yaitu golongan yang tengah-tengah yang bisa menengahi suatu perkara. Tapi beliau berpendapat juga bahwasanya umatan wasaton bukan hanya sebagai penengah saja, namun juga harus menjadi role model dari berbagai aspek. Misalnya keadilan, inilah yang penting di Indonesia. Ya, inilah yang cocok di Indonesia, sehinggalah Indonesia, terutama Indonesia itu Pancasila ayat ke-5, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pas sekali, karena apa yang diutarakan oleh Ki Haji Bisri Mustafa dalam menafsirkan hal ini, yaitu bersangkutan dengan keadilan dari berbagai hak, berbagai semua hak kalangan, terutama di Indonesia. Indonesia itu ada banyak kultur, budaya, agama, adat, bahasa, ras, dan lain-lain. Sehingga kalau di sini tidak ada sebuah konsep yang menyatukan mereka, ataupun sebuah teori yang menyatukan mereka, itu tidak akan bisa seperti ini. Itu loh. Sehingga emang pedoman dari wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada an takunu rasululaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal latina kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'a rasulan yanqalibu 'ala tiba wa in kana lakabirotan ilal ladina hadallah wa ma kana Allah yudhi'a imanakum innallaha binasir raufur rahim. Inilah cocok karena pas pada waktu itu juga Nabi ketika hijrah ke Madinah yaitu meningkatkan metode yang mereka disenangi, yaitu Baitul Muqaddas yang mereka fanatikan, yaitu Nabi mencoba kolaborasikan dengan ajaran Islam itu, sehinggalah tercipta sebuah kata umatan wasaton, bukan hanya sebagai penengah, namun juga harus memperbagus dari segala macamnya. Toh juga umatan wasaton itu banyak maknanya, baik tawasul, ya kan, tawasul, tasamu, ataupun muatonah, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.